Jadi seperti kemarin ya, jadi Ibu bahas masalah pesawat sederhana ya. Pesawat sederhana. Nah, apa aja yang akan kita pelajari malam ini ya? Perhatikan. Jadi pesawat sederhana ada tuas atau pengungkit, ada bidang miring, ada katrol, dan terakhir adalah roda berporos. Jadi pada waktu kita offline-nya yang kita bahas adalah bidang miring dan katrol. Nah, malam ini Ibu akan membahas masalah roda berporos, terus aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, dan terakhir Ibu tutup dengan kuisis. Kuisis di sini soalnya ada 10 ya. Jadi untuk aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, jadi di sini ada tuas, ada bidang miring ya, begitu pula katrol ya. Nah, terakhir adalah yang roda berporos. Saya rasa kalian kuisnya adalah ada 10, dimana Ibu sengaja buat kuis ini dalam bentuk tes assessment. Apa itu Bu? Nanti lihat seperti apa ya. Sensasi tes ini, lihat soalnya sama, tidak menyimpan dari yang apa Ibu paparkan malam ini. Kalian hanya perlu ketelitian aja ya, ketelitian membaca soal, kesabaran membaca soal, karena kalian harus belajar apa tuh tes assessment. Oke, Ibu mulai dari roda berporos. Perhatikan ya, roda berporos di sini adalah ya, roda gigi atau gear dan ban pada sepeda. Itu adalah salah satu contoh dalam roda berporos. Mungkin selain roda sepeda ya, contoh dalam contoh penerapan pesawat sederhana, roda berporos itu kalau kita gabung itu adalah pada kursi roda ya, roda bermobil ya, roda pada mobil, dan sepatu roda. Nah, perhatikan ya. Nah, di sini ya, keuntungan mekanik pada gear, perhatikan, keuntungan mekanik pada gear, jadi KM pada gear itu disebut dengan jadi KM pada gear ya. Itu disebut dengan kecepatan rotasi. Disebut dengan kecepatan rotasi. Nah, ya. Jadi besar kecepatan rotasi itu relatif sepasang gear dapat diketahui dengan menghitung jumlah giginya. Semakin banyak jumlah gigi pada gear, jadi semakin kecil kecepatan rotasinya. Jadi Ibu ulangi, semakin banyak jumlah ya, semakin banyak jumlah gigi pada gear ya, semakin banyak jumlah gigi pada gear, semakin banyak jumlah giginya ya. Maka semakin kecil kecepatan rotasinya. Jadi begitu pula sebaliknya. Jadi kalau semakin sedikit jumlah gigi, berarti semakin besar kecepatannya. Jadi semakin banyak jumlah gigi ya pada gear, jadi anggap ini semakin banyak, maka kecepatannya, kecepatan rotasinya akan semakin kecil. Nah, bagaimana dengan rumus gigi, roda gigi ya? Jadi rumus di sini ada rumus roda gigi, biar kalian tahu aja ya. Kecepatan keluaran ya, kecepatan keluaran sama dengan ya, kecepatan masukan Mas
ya, kali gigi masukan, ya, kali gigi masukan per gigi keluaran. Nah, ya. Atau kalau ibu pakai ini ya, jadi W1 ya, W1 kali G1 sama dengan W2 kali G2. Untuk KM-nya sendiri ya, jadi KM ya, KM sama dengan R besar per R kecil sama dengan G2 per G1. Nah, sekarang kalau W ini apa? Nah, W di sini ibu sebut kecepatan ya. Jadi kecepatan W1 ini kecepatan masukan ya. Kecepatan masukan. Jadi kalau W1 itu adalah kecepatan masukan. Kalau W2 kecepatan keluaran. Ya. Kecepatan keluaran. Sedangkan G1 jumlah gigi roda pertama ya. Jadi jumlah gigi roda pertama, dan G2 jumlah gigi roda kedua. Sedangkan R ya. Kalau R besar itu adalah jari-jari. Jari-jari gear besar. Ya, saya ulangi. R besar itu adalah jari-jari ya, jari-jari gear besar. Sedangkan R kecil pasti adalah jari-jari gear kecil. Kalau R kecil itu adalah jari-jari ya, kecil. Nah, sekarang misalkan ibu ada contoh soal ya. Contoh soalnya sekarang misalkan ya, di sini ibu tulis roda bergigi ya. Sebentar ibu cari ini. Ibu cari halaman yang kosong dulu ya. Jadi ada contoh soal biar kalian tahu seperti apa ya. Jadi bukan ini maksudnya contoh soalnya. Jadi ibu ada contoh soal, ibu cariin halaman kosong dulu. Jadi biar kalian ya, perhatikan. Di sini ibu tulis roda bergigi ya. Di sini ibu tulis contoh soalnya, contoh soal roda bergigi 18 buah ya. Roda bergigi 18 buah menggerakkan roda lain
yang jumlahnya 54 buah. Jadi ada roda 18 buah menggerakkan, ya. Jumlah roda lain yang giginya adalah 54 buah. Jika kecepatan rotasinya jika kecepatan rotasinya 6 putaran per sekon, ya, berapakah kecepatan rotasi yang kedua dan berapa km-nya? Kecepatan rotasi kedua dan km atau keuntungan mekaniknya. Silahkan bantu ibu tulis di kolom chat sekarang. Ya, yang pertama pertanyaan kecepatan rotasi kedua dan km. Oke, saya tunggu di kolom chat sekarang. Rumus sudah ada yang tadi, ya. Jadi ibu di sini tulis ya. Kalau ibu ditulis sekarang diketahui, yang pasti diketahui ada lagi 1 18, G2 54. Nah, masukin ke tadi. Jadi km G2 per G1. Ya, silakan tulis di kolom chat sekarang. Ya, saya tulis jawabannya. Mari kita hitung-hitung biar otaknya tidak hilang isinya, jadi diisi hitung-hitungan, ya. Siapa yang sudah menjawab kah? Oke, Dika sudah menjawab. Dika tolong lengkapi ininya ya Dika ya. Yang ibu tanya kecepatan rotasi kedua tolong dihitung juga. Silakan ditulis. Ya. Ya, sudah ada yang jawab? Saya lihat siapakah yang menjawab. Ya, Astin menjawab. Oke, silakan Astin, dicari kecepatan rotasi kedua ya nak ya. Begitu pula yang lainnya. Ayo, saya masih kasih kesempatan kalian. Jangan patah nih, di sini nggak ada takut kalian salah. Oh ya. Ya, saya tunggu jawabannya. Baru 2 ya. Oke. Udah ketemu belum? Kita lihat orang-orang di sini ya, di merah. Nah, main aku nggak ikut anjing. Ini apa lagi nih? Terus,
Ya, sudah ketemu belum? Ya, siapa menjawab? Saya cek. Oke, Dika melengkapi. Terima kasih, Dika. Ya, Dika ya ke G1 W1 Dika. Ya, W1 itu adalah kecepatan. Ya. Jadi saya bantu di sini ya untuk diketahuinya. Mungkin ada yang bingung. Jadi G1 ya diketahui ya. G1 18 ya. Nah, G1 18. G2 ya 54. W16 ya. Jadi W itu adalah kecepatan tadi, kecepatan rotasi. Nah, sekarang ditanya adalah W2 dan KM. Nah, ya, di sini sudah ada 3, kayaknya menunggu ini. Ibu cek dulu siapa yang sudah menjawab ya. Oke, Nadila Puspadi sama dengan Agnesa sini ya. Begitu. Oh ya, Dika sudah melengkapi. Oke, sekarang saya bahas ya. Jadi kalau kita ya rumusnya sudah ada seperti yang kalian lihat ya. W1 ya. Nah, jadi W1 kali G1 nah, sama dengan W2 kali G2. Nah, W1 nya 6 ya, G1 nya 18, sedangkan W2 nya kita cari ya, G2 nya adalah 54. Nah, kalau dikalikan 6 8, jadi W2 adalah 6 kali 18 bagi 54. Nah, kita sederhanakan aja ya. 6 bagi 54 9 ya. 18 bagi 9 adalah 2. Nah, jadi 2 putaran per sekon satuannya ya. Bagaimana dengan KM? Jadi KM tinggal nulis aja. G2 nya 54 bagi 18. Jawabannya adalah 3. Oke. Tadi sudah benar teman-temannya ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Jadi itu penambahan untuk rumus pada roda berporos. Oke. Sekarang Ibu masuk ke slide berikutnya ya. Ya, masih ditulis? Udah selesai nulisnya? Udah selesai nulisnya? Udah. Oke. Saya lanjut aja. Ya. Jadi lanjut ke slide berikutnya. Nah, ya. Saya rasa kalau sudah pernah belajar ini ya, masalah 1 ini masalah bidang miring, silahkan coba dikerjakan ya. Saya kasih waktu ya. Saya tunggu jawabannya. Diketahui jika massa almari 120 kg, berarti massa almari di sini adalah M ya. 120, percepatan gravitasi G. Silakan bongkar-bongkar buku lesnya. Saya rasa ya, Ibu hanya mengetes saja. Ya. Saya tunggu jawabannya sekarang.
Nah, Oke, saya tunggu. Jadi kemarin untuk KM pada bidang miring itu adalah W per F atau sama dengan S per H. Jadi W per F sama dengan S per H. Di sini yang ditanya adalah F-nya. Nyari W-nya gimana, Bu? W-nya kan tidak ada. W bisa kalian cari dari M kali G. M-nya sudah ada 120, G-nya juga sudah ada 10 meter per sekon. Jadi ketemu nanti W-nya, baru kalian masuk rumus W per F sama dengan S per H. Oke, sudah ada yang jawab? Ibu cek jawabannya sekarang. Ya. Oke, di sini Dika sudah menjawab. Terima kasih Dika. Ibu pending dulu ya jawabannya ya. Kita tunggu teman-temannya. Kita kasih teman-temannya untuk berkreasi. Ya, jangan takut salah di sini. Ya, jangan takut salah di sini. Ku ingin nikahi kamu, jadikan kau istri. Jadi ibu ulangi, W per F sama dengan S per H. W di sini bebannya tidak ada. Bebannya kalian cari dulu dari mana? Dari rumus W itu adalah M kali G. M-nya mana, Bu? M-nya itu sudah ada 120. G-nya mana? 10. Ketemu kalian W-nya, baru masuk ke W per F, cari F-nya. Nanti ketemu F-nya. S-nya sudah ada. S-nya itu adalah 2. Hanya adalah 1. Ya. Oke. Ya. Ya. Masih bingung? Kita bahas dulu satu ini. Ya. Kita bahas dulu. Oke, Nesa sudah menjawab. Sini jawabannya sama dengan punya Dika ya. Ya. Oke, Ananda sudah menjawab. Semua jawabannya Ibu pending karena menjawabnya semua ke ini ya. Apa? Oke. Bener nggak ada? Bener nggak ada? Ayo jawab, jangan takut salah. Ya. Ya, sekarang saya bahas dulu di sini. Jadi, kalau saya diketahui, Bu, ya, beli mau? ya, Nggak udah. perhatikan M sama dengan, ya, diketahui M 120 ya. Nah, 120 kg
Hah? G Masih goreng istri. G itu adalah 10 ya. G 10 M per S ya. Nah, Masih Miko ya. terus sekarang S itu adalah ya, S itu adalah 1. Ginawa. Ya. Lu kemana? Oke. Ya, sekarang S itu adalah ya S2 hanya adalah 1. Nah, yang ditanya di sini adalah F dan KM. Nah, perhatikan. Jadi kita cari dulu W-nya ya. W ini ya, beban ya. W sama dengan M kali G. M-nya itu 120 ya, kali 10. Jadi 1200. Sedangkan tadi kan kita langsung masuk rumusnya. F ya, W per F sama dengan M ya S per H. Nah, W nya 1200 per F ya. F itu yang dicari ya, gaya dia. S nya adalah 2 per 1. Jadi F nya bisa kita ini ya. Jadi 2F sama dengan kali silang 1200, F nya sama dengan 600 kalau dibagi ya. Jadi jawaban teman-temannya udah benar ya. Jadi sama dengan 600. Kalau KM nya gimana Bu? KM nya bisa lewat W per F atau S per H. Ibu lewat S per H aja ya. Nah, jadi KM sama dengan 2 per 1. Jadi sama dengan 2. Nah, jadi kemudian perhatikan ya, perhatikan, silakan kerjakan di kolom chat sekarang. Oke, saya tunggu jawabannya. Masuk, kalau tadi kita bidang miring, sekarang Ibu masuk ke tuas. Ya.
silakan buka catatan tuasnya. Ya, masih ingat ya rumusnya? W per F sama dengan LK per LB. Mana LK-nya, mana LB-nya, silakan kalian dilihat. Sekarang ibu kasih ini dulu ya, biar kalian nggak ini tinggal masuk rumus, ibu nulis yang diketahui ya. Di sini yang diketahui adalah LK 2, LK-nya setengah ya. Diketahui ya, di sini adalah LB-nya setengah ya, LB-nya setengah. Nah, sedangkan LK-nya ya, LK-nya adalah 2 ya. Kok bisa 2 Bu? Nah, dari mana 2? 1/2 ya, jadi setengah ditambah 1/2 itu ya. Nah, itu adalah LK. Ditanya adalah F. Ingat W-nya itu 600N ya. Ibu tidak tulis. Nah, jadi W 600N. Nah, sekarang yang ditanya adalah F. Saya rasa rumusnya udah tahu kalian. W per F sama dengan LK per LB. Ya, saya tulis. Silahkan tulis di kolom chat. Ya, mungkin Anda sudah jawab, Ibu cek dulu ya. Oke, sudah ada jawab. Siapa yang jawab sini ya? Sebentar. Ya. Oke, Dika yang menjawab. Ya, terima kasih Dika. Ya. Ingat rumusnya adalah W per F sama dengan LK per LB. Ya, ya, biar semuanya ini masuk dulu semuanya. Oke ya, kita tunggu dulu. Ya, Adit baru masuk lagi. Ya, di sini saya cek dulu, ada 3 jawaban yang masuk. Ya, Ananda juga menjawab di sini ya. Oke, langsung Ibu bahas. Nah, jadi F jawab ya sama dengan ya, langsung aja Ibu bahas biar kalian nanti kuisisnya karena lumayan ya. Soalnya gampang sih, nanti lihat aja kalian seperti apa.
ya. Jadi W per F, langsung jawab. W per F sama dengan ya LK per LB. Ya. W-nya di sini 600 per F ya. Sedangkan LK-nya 2, LB-nya adalah setengah. Kalau seperti biasa kita kalikan silang ya. Jadi 2F ya. 2F 600 kali setengah. Nah, jadi F-nya adalah 300 bagi 2, 150. Nah, ini dia ya. Nah, ini 150 Newton. Oke, ya. Ya. Ini jadi semua sudah ini ya. Jadi Bu langsung akan ke share kode kuisis karena kalian biar pelan-pelan ngerjakannya ya. Siapa nih ya? Bentar. Sama Asin sama Dea. Ya. Kok ditambahin 14? Kalau kurang 2. Nanda sudah ada yang salah ya, ya. Anu berapa kali berapa sih? Sebenarnya sih rumusnya ditambah rasanya 40 kan ini 15 140 bagi 15 berapa? 15 40. Ya, yang lain udah selesai, sabar ya. Ke timur dia 60, ke sana 80. Tiga sudah finish. Kita lihat Nanda. Buat Kalau Nanda benar, berarti dia bisa naik lagi 2 kali 5. karena dia belum selesai. 60. Udah 60. Oh, dia ke sana dia mau dekat 75. Apa sih kemana? Kurang ada jauh. Ini nak ditambah. Ya, Ada waktu. Mana nih? ayo Nanda. Udah. Tadi buat. Sama soal tapi beda juga. Di mana ya? Di mana? Ya, Nanda udah finish, bisa dia melewati ini ya. Kita cek di bawahnya yang belum selesai ya. Masa 120, gaya gravitasi 10, 10. C. pukul 10, jarak 100 kilo, jam 12 berarti 2 jam. Gaya minimal yang dibuat. Ya. Jadi Nadila, Esa sama Mesa hati-hati ya. Sudah ada peringatan. Mana? Masa lemari 120, gaya gravitasi 10. Gravitasi 10. Ini berarti
adanya ya. Jadi masih ada Nanda, ada Dika, dan ada Hendra di urutan ketiga. Oh, yang lain nanti tolong belajar lagi ya. Jadi soal-soalnya nanti buatkan share di grup. Silakan kalian pelajari sendiri ya. Jadi terima kasih atas kesempatan kalian ya. Jangan lupa selalu belajar, rajin berdoa ya. Ya, dan tetap selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa hari Minggu sesuai dengan jadwal les masing-masing. Selamat malam semuanya. Bye. Bye.